Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, menerima berkat-berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan di pagi hari ini biarlah kita boleh mengawali hari ini dengan menaikkan puji-pujian bagi Allah kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Sebelumnya kita akan sama-sama satukan hati kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Allah yang penuh dengan kasih, kami rindu Tuhan di pagi hari ini memberikan syukur kami melalui puji-pujian. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Terlebih Tuhan kami rindu untuk mengawali hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara, kita akan mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku berlimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku berlimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Dengan segenap hati kita akan muliakan namanya. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku berlimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Dengan segenap hati katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci,
Tuhan, sucilah namamu. Haleluya, haleluya. Oh, sikiara la la maya la 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 bo, sikiara la 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 maya la 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 bo. Oh, haleluya. Kuduslah namamu selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Bapa yang penuh dengan kasih, penuh dengan berkat, pagi hari ini Tuhan kami sudah menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap puji-pujian kami. Biarlah setiap puji-pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk duduk diam dengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya. Berikan kami hikmat pengertian untuk kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan agar kita semakin dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti maksud dan isi hati Allah Bapa kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu ayat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, kalau kita akan membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di ayat yang sama 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 2, Alkitab versi firman Allah yang hidup, dituliskan demikian, saudara sekalian yang saya kasihi, waktu saya pertama kali mengunjungi saudara, saya tidak menggunakan kata yang muluk-muluk dan pikiran yang hebat-hebat untuk menyampaikan berita Allah kepada saudara, sebab saya telah mengambil keputusan untuk berbicara hanya mengenai Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Nah, Rasul Paulus yang menuliskan ini mengemukakan pendapatnya bahwa ketika Rasul Paulus datang ke Korintus, maka Rasul Paulus datang bukan dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat manusia yang hebat, dengan kebijaksanaan, dengan ajaran-ajaran manusia yang tinggi untuk menyampaikan kesaksian mengenai Allah, untuk menyampaikan berita Allah kepada orang-orang yang ada di Korintus. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa keputusannya untuk hanya berbicara kepada jemaat di Korintus, berbicara hanya mengenai Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Bahwa hanya Yesus Kristus sajalah hikmat yang diutamakan bagi Rasul Paulus. Di tengah masyarakat Korintus yang pada waktu itu terkenal sebagai masyarakat yang modern, yang terpelajar, akan tetapi kita juga belajar beberapa waktu yang lalu bahwa masyarakat Korintus begitu sombong, bermasalah dengan kerendahan hati, dan juga miskin akan kasih. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa bisa saja, saya percaya, bisa saja Rasul Paulus menyampaikan, mengajar dengan kata-kata bijak, dengan hikmat-hikmat manusia yang tinggi, yang muluk-muluk, yang hebat-hebat. Karena kalau kita melihat latar belakang Rasul Paulus adalah orang yang demikian terpelajar, pemahamannya akan hukum Taurat begitu lengkap, begitu luar biasa pribadi yang satu ini.
Akan tetapi Rasul Paulus berkata bahwa ketika aku datang pertama kali kepadamu, jemaat Korintus, aku datang tidak untuk menyampaikan kata-kata yang muluk-muluk atau pikiran yang hebat-hebat dalam hal menyampaikan kabar mengenai Allah atau berita tentang Allah atau berita Allah atau firman Allah. Tidak. Akan tetapi Rasul Paulus berkata bahwa dia menyampaikan dengan kata-kata yang seputar, kata-kata berita yang mengenai Kristus dan penyalibannya. Bisa saja Rasul Paulus mengajar dengan kata-kata yang bijak, yang muluk-muluk, pengajaran-pengajaran yang mampu memiliki daya tarik bagi para kaum terpelajar kota Korintus. Tetapi kita melihat, membaca bahwa Rasul Paulus memilih untuk hanya bercerita tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus saja dan kematiannya di kayu salib. Kematian yang begitu tragis dengan tujuan untuk menggantikan manusia yang semestinya mati, akan tetapi justru memperoleh hidup yang kekal karena kematian Kristus. Bagi setiap kita yang mau mempercayai, bagi setiap kita yang mau beriman kepada Yesus Kristus, maka Tuhan berkata, setiap kita yang percaya tidak akan masuk dalam kebinasaan, tidak akan mendapatkan kebinasaan, akan tetapi kita akan memperoleh hidup, bahkan kehidupan yang kekal. Berita mengenai Yesus Kristus, pengajaran mengenai Kristus dan kematiannya di kayu salib, yang bagi orang-orang dunia, bagi sebagian orang, khususnya orang-orang Yahudi dan Yunani, adalah hal yang bodoh, hal yang lemah, hal yang hina. Namun bagi Rasul Paulus, kematian Kristus di kayu salib, pemberitaan tentang salib justru adalah hikmat dan kekuatan Allah yang sejati. Sekarang untuk kita renungkan, di akhir bulan Maret, penghujung bulan Maret, di mana kita 1 bulan belajar mengenai Kristus yang adalah hikmat bagi kita. Kristus yang memampukan kita untuk memahami, menyelami, mengerti isi hatinya Allah. Sekarang kita mau meresponi, kita mau merenungkan, apakah kita juga lebih tertarik kepada hal-hal yang muluk-muluk? Sebagaimana orang-orang Korintus yang terpelajar tertarik dengan hal-hal yang hebat. Apakah kita lebih tertarik kepada hal-hal yang mengandalkan kekuatan manusia, kesombongan manusia karena kemampuannya? Atau kita lebih tertarik untuk memamerkan kebisaan kita? Apakah itu yang kita kejar? Atau hanya Kristus saja? Dan kita berani berkata bahwa Kristus saja sudah cukup bagi saya. Sudahkah kita terus mengejar pengenalan akan pribadi Yesus Kristus? Sudahkah kita terus berusaha, berupaya untuk semakin mengerti, semakin memahami perasaannya Tuhan Yesus? Mengejar pengenalan terhadap Kristus Yesus yang sudah demikian mengasihi kita. Sudahkah kita semakin mengenal dengan relasi yang akrab dan pribadi dengan Tuhan Yesus? Atau kita hanya bermodalkan relasi yang kita dapatkan lewat ibadah-ibadah di gereja? Apakah kita mengutamakan bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus dalam jam-jam doa kita, dalam perenungan akan firman? Supaya apa? Supaya kita menempatkan Yesus Kristus di tempat yang penting, di tempat yang terutama. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa bukan dengan hikmat-hikmat dunia, bukan dengan hal yang muluk-muluk, dengan yang hebat-hebat, tetapi yang terpenting bagiku, yang kuberitakan adalah Kristus dan kematiannya. Apakah bagi kita keindahan dan kemewahan dunia jauh lebih baik dan menarik, ataukah berita mengenai kematian Kristus yang mendatangkan kebenaran, yang mendatangkan kekudusan dan penebusan, itu menjadi sesuatu yang indah dan memikat bagi kita? Kalau kita mau terbuka, sadar, dan mengakui bahwa Yesus Kristus sajalah yang menjadi tujuan kita. Hanya Yesus saja yang mampu menarik hati kita untuk kita bisa semakin mengenal dan melekat kepadanya. Kalau kita mengerjakan hal ini, tentu adalah sebuah kebahagiaan bagi Tuhan. Ketika melihat kita anak-anaknya, umatnya, menaruhkan Kristus Yesus, menaruhkan Tuhan
di tempat yang semestinya, yang pertama dan terutama. Kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengar. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami diingatkan lewat firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lewat perkataan beliau mengatakan bahwa ketika kedatangannya kepada jemaat Korintus bukan dengan kata-kata yang hebat ataupun muluk-muluk, tetapi cukup dengan berita tentang Kristus dan juga kematiannya. Dan biarlah ini boleh membuat kami menyadari bahwa hal-hal indah, hebat, muluk-muluk apapun yang ada di dunia ini tidak lebih penting dari Kristus dan juga kebenaran, kenyataan bahwa Kristus telah mati di kayu salib untuk mendatangkan kebenaran, kekudusan, dan penebusan bagi kami. Biarlah kami boleh memahami hal ini, Tuhan. Biarlah Kristus menjadi hikmat bagi kami, sehingga kami terus dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini, menjadikan Tuhan Yesus Kristus di tempat yang pertama, di tempat yang terutama dalam kehidupan kami. Biarlah hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan disukakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh terberkati dan kini tiba saatnya saya akan membagikan info sepekan MCC. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Di hari Kamis pukul setengah 7 malam ada latihan musik dan pujian. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul setengah 6 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul setengah 8 pagi. Dan di sore harinya kita dapat berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama tutup dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hati kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur karena kami boleh menerima banyak sekali berkat-berkat Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan di pagi hari ini sampai pada malam nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Apapun yang kami perbuat semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami, tuntun kami, apapun yang kami kerjakan kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.